Assalamualaikum. Alhamdulillah. Para dulu sekalian, saya hari ini di Tebet Darat 845. Siapa lagi kalau bukan klinik bengkel hati Ustadz Danu, dan insya Allah di sini akan ada kegiatan biasa ngevlog seharian, sambil berisi, dan insya Allah akan ada Ustadz tamu yang lain yang akan membersamai dalam vlog ini ya. Oke, yuk kita ikutin semuanya. Para dulur semua, sebelum lanjut nonton video ini, ayo pencet tombol subscribe, lalu tombol like, juga tombol share. Jangan lupa bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Mari kita coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman semuanya, pemirsa Ustadz Danu Channel YouTube dan juga para dulur Hasan Bisri PFC. Alhamdulillah pada hari ini kami kumpul dalam naungan kesegaran AC dan kecerahan sinar matahari, bukan ya? Tipuan. Buatan matahari buatan ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini juga biasa diberkahi Allah SWT ya. Teman kita, dan dimudahkan, dibeningkan hati kita, dijernihkan pikiran kita, sehingga nanti ketika kita ngobrol juga dimudahkan oleh Allah ini ya kita jalannya. Sahabat beriman semuanya, di era pandemi ini kita sering mendengar berita atau membaca berita ya, banyak kematian yang menurut pandangan awam itu mendadak. Kemarin baru chatting itu di grup WA itu, kok tiba-tiba saya dengar bilang sudah dalam bentuk jenazah. Padahal lagi kemarin kayaknya nggak sakit tuh, kok tiba-tiba dengar kabar itu dari speaker masjid, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi kayaknya tuh mendadak banget. Nah, hal-hal kayak gini ternyata nggak satu dua nih, ada banyak sekali, hampir tiap hari kita di grup WA, di speaker masjid itu ada pengumuman innalillahi wa inna ilaihi rajiun, baik dari grup WA SD, SMP, SMA, kuliah, bahkan teman-teman kerja ya. Dan teman-teman bermain. Nah, sebenarnya gimana nih Ustadz? Apakah memang benar-benar bahwa kematian itu mendadak, atau memang sudah dirancang oleh Allah skenarionya yang diletakkan di Lauhul Mahfuz, atau bagaimana penjelasannya? Iya sih, pertanyaan ini bagus sekali. Sebenarnya kematian itu jelas pasti akan terjadi pada semua makhluk yang bernyawa. Itu jelas itu. Jadi yang harus kita ketahui adalah kita sebagai manusia muslim merancang kematian kita. Jadi intinya kenapa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sebenarnya kenapa kematian itu termasuk diceritakan bahwa kematiannya pun harus karena Allah. Nah, itu berarti di situ Allah itu mau mengabarkan bahwa ya rencanain kematianmu, sebenarnya seperti itu. Sholatmu juga rencanain sholatmu. Sholat itu sudah dianjurkan, disuruh, diwajibkan oleh Allah Ta'ala, harus lillahi ta'ala. Nah, kita jalaninya juga harus seperti itu. Jalaninya berarti dengan sholat itu ya betul-betul hanya untuk mencari ridho, hanya untuk mencari ridho. Jangan sampai sholat itu menjaga biar jabatan kita tidak dilengsarkan. Kan banyak Tidak dipensiunkan, tidak perpanjang dan PPKM terus jadi nangis aku. Nah, tapi itu sudah biasa ya. Tisu. Jadi memang seperti itu. Jadi sampai ke arah kematian itu memang dianjurkan oleh Allah Ta'ala, direncanakan, dan rencananya pun harus lillahi ta'ala. Ini memang jarang atau sangat jarang, atau persentase itu sangat kecil dikupas oleh teman-teman kita pendakwah. Memang kalau yang lebih gampang itu kematian itu hanya Allah yang mengetahui. Allah betul itu gaib, iya, saya jawab iya. Tapi kalau itu gaib murni, kenapa Allah itu menceritakan wala tulqu bi aidikum ila tahlukat? Allah sudah memberikan.
Dan janganlah kamu menjerumuskan dirimu dengan perbuatanmu ke dalam kebinasaan. Nah, Allah sudah menceritakan di titik tersebut. Berarti yang gaib ini sebenarnya bisa dikorek-korek bagi orang yang diberi hidayah oleh Allah Ta'ala. Bagi orang yang diberi dititipi kepandaian oleh Allah Ta'ala. Nah, disinilah harus kita pahami bahwa semua yang bernyawa, khususnya manusia, pasti mati. Khususnya ya, yang binatang sih iya, tumbuhan sih iya, tapi ini khususnya kita. Nah, kematian ini tidak ada yang tiba-tiba. Jadi kalau tadi Pak Haji Hasan tadi cerita bahwa apakah itu sudah ditentukan di Lauh Mahfuz? Kalau saya enggak. Yang ditentukan oleh Allah Ta'ala adalah cara kematian orang tersebut. Cara kematian. Jadi bukan kematiannya. Jadi istilahnya kalau kita mau berjalan dari Jakarta ke Surabaya itu bukan di Surabaya hari apa, bukan di titik itu, tapi dia berjalan dari Jakarta menuju Surabaya lewat mana, prosesnya berarti. Prosesnya. Nah, kalau selama ini memang saya mengamati orang itu hanya bersandar pada kematian sudah ditulis di Lauh Mahfuz. Nah, bukan matinya sebenarnya. Karena apa? Kalau kita melihat kematian seseorang itu kan beraneka ragam. Yang Muslim ada yang meninggal waktu tidur. Yang Muslim banyak yang meninggal akhir-akhir ini kena COVID. Yang Muslim yang kena COVID, Muslim yang biasa sama Muslim yang kelihatannya di mata manusia taat. Saya tetap pakai kata-kata itu ya, yang terbaca ya. Betul. Di mata manusia kelihatannya taat. Yang Muslim yang dia nggak sholat, banyak yang kena di sini. Nah, apakah kematiannya itu sama? Atau yang Muslim yang meninggalnya tabrakan, yang Muslim yang meninggalnya melahirkan, yang Muslim apakah ini sama? Nah, disinilah yang harus kita ketahui. Umpamanya yang meninggal tabrakan ini yang tidak enak. Kemudian apakah yang seperti itu langsung ditulis oleh Allah Ta'ala sebelum orang itu meninggal atau pada saat orang tersebut itu lahir? Sudah ditulis bahwa meninggalnya ini tabrakan. Kalau kita berpikir sejak lahir sudah ditulis kematiannya tabrakan, itu adalah kedoliman. Nanti Allah itu dianggap dolim sama orang Islam atau orang yang tidak suka kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Lawang dia nggak taunya pada saat tersebut dia juga sholat, dia juga ini, dia juga ngaji, dia juga nyantri, mamanya. Kok matinya tabrakan? Orang kan tahunya hanya sholat, ngaji dan sebagainya. Nggak tahunya di balik itu dia selalu melawan orang tua lah. Ini nggak pernah dipelajari. Nah, ya orang tidak akan pernah belajar di sini. Kalau saya amati dan saya pelajari seperti itu, orang yang meninggalnya tabrakan rata-rata berani dengan orang tua. Jadi akibat dari perilaku. Nah, akibat dari perbuatan. Makanya di situ walatul kubi aidikum ila tahluka. Nah, kita harus hati-hati. Disitulah ada titik husnul khotimah atau su'ul khotimah. Nah, inilah kita sebagai seorang muslim harus berpikir. Nah, pada saat orang itu meninggal karena perbuatannya, masuklah dia pada wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Benar apa saja musibah yang engkau terima disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Sudah ketemu Allah. Jadi tidak ada perkataan orang bilang Allah dolim. Tidak ada. Semua sudah ditulis. Makanya menjawab dari kalimat Pak Haji Hasan tadi, apakah sudah ditulis Lauh Mahfuz? Kalau saya, yang ditulis di Lauh Mahfuz sebagian besarnya adalah Quran. Kenapa dikatakan Lauh Mahfuz yang terkunci rahasianya? Karena yang ditulis dalam Quran pun banyak yang tidak tahu. Banyak yang tidak tahu artinya maksudnya apa, sehingga dianggap kematian itu dari Allah Ta'ala. Padahal kematian yang lillahi ta'ala itu bagaimana? Orang nggak tahu. Pokoknya kalau mati itu sudah bisa mengucap la ilaha illallah, sudah masuk surga aja gitu. Nah, disinilah yang harus kita terjemahkan karena banyak orang yang belum paham.
Dia boleh kelihatan Islam, dia kelihatan baik, kelihatan. Tapi sehari-hari kelihatannya kelihatan dari formnya, pakai peci, momennya koko setiap hari atau bagaimana kelihatan baik. Nggak tahu yang dibicarakan omongannya itu kasar, menghujat, memprovokasi dan sebagainya. Loh, apakah itu termasuk perbuatan baik? Ya enggak. Nah inilah yang harus kita ketahui bahwa apa yang dia lakukan dengan sholatnya tetap tercatat oleh Allah Ta'ala. Apa yang dia lakukan dengan perbuatan tidak baiknya ya tetap tercatat oleh Allah Ta'ala. Ya nanti diimbangkan. Yang menimbang nanti biarlah malaikat-malaikat Allah yang orang ini kira-kira matinya mau bagaimana. Kalau memang orang ini dianggap tidak manfaat oleh Allah Ta'ala, diambil oleh Allah Ta'ala. Bagaimana cara ngambilnya? Dilihat prosesnya. Mana yang terberat? Gitu. Mana yang terberat? Kalau dia memaki orang, ya tiba-tiba aja dihilangkan. Kemudian apa? Nah, kemudian mati aja seperti dianiaya. Walau alam, saya nggak tahu. Loh kenapa dia harus matinya dianiaya? Loh kan dia dengan sengaja menganiaya saudara-saudara yang lain, orang-orang lain dengan kata, dengan hati, sehingga orang itu hatinya sakit. Kan nggak sadar kalau itu juga menganiaya. Itu kan dolim juga ya. Gitu Pak Haji. Nah, maaf, Ustaz, tadi kan dari buah tangan mereka sendiri, kemudian ada faktor luar, ada yang ditabrak, ada yang dibunuh dan sebagainya, kasarnya begitu ya. Nah, kalau ini langsung faktor yang mendolimi adalah diri sendiri, misalnya orang bunuh diri ya, ada yang menggores nadinya, atau kemudian loncat ke rel kereta dan sebagainya. Nah, gimana ini? Iya. Kan agak beda sama yang tadi. Beda, benar. Nah ini proses. Nah inilah pelajaran-pelajaran yang sebenarnya ada dalam Quran. Orang-orang yang bunuh diri ada sebenarnya bisa aja kalau saya husnudon ya, husnudon Pak Haji. Jadi bisa aja orang tersebut itu setengahnya kesurupan. Jadi ada faktor luar yang masuk ke dia. Loh, iya, yang menguasai pikiran. Loh, kenapa faktor luar di sini? Sebenarnya pelajaran dari Allah itu benar, banyak orang yang tidak tahu. Satu, yang nempel ini itu yang kita namakan penyakitnya skizofrenia. Ada suara yang ada dalam pikiran. Loncat. Iya, loncatlah, loncat. Nanti yang hidupmu tenang, loncat itu. Nah, kenapa proses itu terjadi? Bisa aja sebelumnya orang ini punya masalah keuangan. Bisa aja orang ini punya masalah dengan pasangan. Dia diceraikan, padahal dia itu cinta banget dengan pasangannya, melebihi cintanya dengan Allah. Kan gitu nih cintanya kan seperti itu. Sehingga dengan kondisi yang seperti itu dia ada unsur putus asa. Yang dia berhutang banyak, putus asanya dari mana saya bisa membayar utang segitu? Padahal setiap detiknya ditelepon sama penagihnya, kan pusing. Didatangi debt collector Tiap malam nggak bisa tidur. Akhirnya seperti itu, kasus itu seperti itu, deg-degan nggak bisa tidur, akhirnya masuklah jin, menguasai otak. Nah, ada aja kalau dia nggak bunuh diri, mamanya dia bunuh anaknya, bisa kematian anaknya yang dia bunuh, kan itu nggak wajar orang tua kok bunuh anak. Minum racun atau mengajak orangnya mati semua, itu sebenarnya kasus skizofrenia yang belum terpecahkan oleh teman-teman kita di kepolisian. Dianggap itu membunuh aja sudah. Ya sudah, kalau saya nggak bisa ngomong apa-apa karena saya nggak bisa menjadi referensi, karena selama ini orang tersebut tidak kelihatan sakit, tidak punya rekor sakit skizofrenia jiwa kan seperti itu. Jadi polisi nggak bisa disalahkan secara penuh. Tapi kalau kita berpikir ya nggak bisa, wong dia bunuh anak jelas digorok, taunya itu bunuh. Padahal tanyain, ada yang ngomong anak saya itu katanya anak iblis, itu kan nggak sadar. Itu kan orang harus mikir ini orang ada yang nggak beres. Nah ini harus ketemu sama dokter lah, atau psikiater lah, atau psikolog dan sebagainya. Nah yang bunuh diri itu Pak Haji sama. Jadi istilahnya wala tayasu. Nah, ya harus difahami ini, dan janganlah kamu berputus asa. Tidak boleh dari rahmat Allah. Padahal kenapa rahmat Allah yang mana? Rahmat atau karunia Allah yaitu tentang hidup. Nah ini kan nggak pernah diceritakan. Hanya jangan putus asa, selesai, kerjakan yang lain. Memang cerita begitu gampang kalau kamu ditinggal sama pasanganmu. Wah, kolek. Apalagi dipensiunkan. Kalau ini menyindir saya
Jadi seperti itu. Jadi seperti itu Pak Haji. Jadi kalau yang bunuh diri karena dia sudah ada faktor putus asa. Padahal itu sudah diceritakan oleh Allah Ta'ala. Dan orang yang putus asa digelapkan oleh Allah Ta'ala. Nah, gelap itu yang mana? Nggak sadar. Nah ini memang banyak dari teman-teman kita nggak ngerti. Nah inilah rahasia yang ditutup oleh Allah Ta'ala. Kesannya seperti yang terbuka itu di Lauh Mahfuz. Padahal dalam Quran itu jelas. Itu kan jelas ada semua. Oh iya ya, dilarang putus asa. Musibah itu dari buah tangan sendiri, kan gitu nih. Kemudian jangan menjerumuskan diri dalam kebinasaan dengan perbuatan. Nah, nah disinilah yang harus kita ketahui. Jangan sampai kita yang sudah tahu ini ilmunya itu bermain-main. Ya, berarti kematian kita memang harus dipersiapkan. Yang positif. Nah, Bekal itu ya, harus iya, bekal. harus memperbanyak bekal. Nggak cuma memperbanyak bekal, keilmuannya juga paham. Karena ilmu-ilmu, iya, agar tidak salah. Karena ilmu-ilmu seperti ini memang jarang diceritakan. Biasanya teman-teman itu mengambilnya dari hadis, sahih, atau fikih, atau Quran. Tapi yang beliau-beliau tahu, kalau yang seperti ini kan jarang dibukukan. Skizofrenia itu kan tidak ketemu saya menemukan dalam dalil. Jadi padahal itu ada dalam Quran, sudah diceritakan. Cuma bagaimana kronologis orang bisa terkena skizofrenia itu sebenarnya ada dalam Quran. Cuma memang nggak pernah ada yang bisa membuka atau belum diizinkan oleh Allah Ta'ala ada yang membuka atau menceritakan. Nah, insya Allah seperti itu Pak Haji. Ya. Ustaz, kalau misalnya ini, Ustaz, tadi kan kalau tabrakan tuh masalahnya dengan orang tua. Biasanya rata-rata. Nah, kalau misalnya nih sekarang matinya itu tenggelam sekapal lah. Itu gimana tuh? Itu memang Allah sudah mempersiapkan. Jadi semua yang hadir pada saat di kapal tersebut, Allah sudah mempersiapkan kesalahannya, amal solehnya itu sudah dipertimbangkan oleh Allah Ta'ala. Nah itu apa namanya, latar belakangnya? Kalau tadi kan yang banyak macam-macam. Kalau yang tenggelam begitu apa kira-kira? Atau analoginya kayak kita digigit semut, akhirnya kita membakar sarang semut itu. Nah, kayak gitu atau gimana? Ya bisa aja ada salah satu kasusnya ya. Ada salah satu kasusnya seperti itu bisa. Kasus ya. Karena kan di kapal kan nggak semuanya orang jelek semua. Kelihatannya baik kan ada. Jadi kayak umpamanya tenggelam di laut, kenapa jasadnya tidak ditemukan, kan seperti itu, hancur dan sebagainya. Bisa aja yang satu memang nakal, yang banyak yang lain tuh nakal. Umpamanya dia terbang mau ke luar negeri, yang lain tuh mau pesta di luar negeri, kan banyak nakal. Kemudian ada yang sholat. Nah yang sholat ini saya tidak tahu persis ya, saya tidak tahu persis. Tapi yang bisa saya ceritakan adalah apakah betul dia itu sholatnya itu benar-benar untuk Allah atau dia ada persoalan lain. Apakah dia memang pergi ke luar negeri walaupun dia sholat, dia ingin menghindari perpecahan dia dengan istrinya, atau dia mau keluar karena dia ada persoalan dengan orang tuanya, kan nggak tahu. Nggak taunya setelah dia itu begitu, nggak taunya dia memang dengan orang tuanya atau dengan istrinya, pokoknya ini Ustadz ya, orang tersebut itu berpikir, aku itu sudah betul-betul nikah itu untuk semuanya, untuk dia, semuanya untuk istriku, untuk anakku, tapi ada persoalan gini kok saya dilecehkan dengan istriku. Aku kecewa dengan pernikahanku, terus ngapain saya harus ketemu sama dia lagi? Ini nggak tahu nih, otak ini kan berjalan ya Ustaz. Yang bisa membaca kan para malaikat ya. Kenapa saya harus ketemu? Ya sudahlah, saya mau seneng-seneng aja. Mikirnya seneng-seneng. Ustaz ikut di kapal itu Ustaz? Enggak lah, jangan lah. Itu kapalnya dari Merak ke Batam. Kan selama biasa. Karena ada bundanya sebelahnya. Iya. Nah dari situ saya tidak tahu persis gimana sehingga itu menjadikan poin bahwa orang ini memang dia putus asa. Apa yang dia pelajari tentang Islam kesannya nggak ada. Berarti apa yang dia lakukan, dia sholat, dia berpuasa, Allahnya nggak punya, nggak tahunya. Jadi dia hanya menjalankan biasa, menjalankan kayak orang
normalnya orang kalau sebelum keluar itu mandi, pakai sabun, pakai minyak wangi, pakai baju keluar. Kan begitu nih, ini normal. Tapi nggak taunya orang itu yang disukai oleh Allah Ta'ala itu pada saat dia keluar itu harus karena Allah. Berarti disusun. Nah, orang-orang seperti itu kita nggak bisa membaca pikiran. Nah, itulah yang dijadikan satu oleh Allah Ta'ala. Nanti momennya naik pesawat atau naik kapal, orang yang baik benar nggak bisa, dia serempetan di jalan, dia nggak bisa naik ini. Banyak. Itu cara Allah menggagalkan orang-orang yang benar-benar baik, banyak. Kemudian ada di kapal itu, momennya kapal laut, ada tiba-tiba dia terselamatkan, banyak. Dan itu menjadi cerita dari dia untuk menceritakan kepada orang apa sebenarnya yang terjadi dengan persoalan di situ. Di luar itu kerjaan para Basarnas atau teman-teman yang memang bekerja di BNPB mamanya. Iya kalau saya rescue lah ya, rescue. Jadi insya Allah seperti itu Ustaz. Jadi secara rinci saya memang nggak bisa cerita, tetapi Allah pasti sangat teliti. Jadi tidak bisa kita katakan umpamanya yang meninggal itu syahid. Saya nggak berani ngomong seperti itu. Karena saya takut kalau yang di dalam situ ada orang nakal juga, orang yang ngawur dan sebagainya. Apakah orang yang ngawur itu juga dikatakan syahid? Kan nggak ngerti kita. Iya. Apakah dengan syahid seperti itu kan nggak ngerti ya? Mati di peperangan aja ada yang nggak syahid. Ada yang nggak syahid karena iya betul. Memang itu betul kata Rasul itu, karena dia hanya ingin mati di situ biar kelihatan syahid. Iya. Tapi yang menilai kan nanti Allah, betul Pak Ji. Jadi kita nggak berani, saya nggak berani yang seperti itu bilang itu syahid. Orang yang meninggal pada saat COVID dibilang syahid, juga saya nggak berani. Walaupun itu musibah, iya, karena Allah pasti sudah memilih ini. Kecuali nama yang meninggalnya namanya syahid. Betul Ustaz. Ustaz mau namanya. Udah langsung itu syahid. Ya. Insya Allah seperti itu kurang lebihnya ya. Selama ini yang saya mengamati bagaimana Allah mengambil orang mau meninggal itu seperti itu. Tapi secara spesifik misalnya ada orang nih, Ustaz, lagi jalan tiba-tiba ada klinik jatuh, boom, secara pribadi nih. Itu kalau tadi kan saya nanya secara kelompok, nah ini secara personal. Ya, lagi jalan misalnya tiba-tiba ada benda jatuh, boom gitu. Nah orang ini matilah dia. Nah itu latar belakangnya kalau memang sendiri itu kenapa itu? Bisa aja begini. Nah, ini yang jarang orang berpikir ya. Walaupun dia kondisinya mau ibadah, Nah, momennya yang kemarin di Mekah Ya, beberapa tahun belakangan betul. dikeren. Jadi gini nih, saya mengamati itu bisa aja orang tersebut sebenarnya dari sisi ibadahnya cukup baik, tetapi dari sisi emosinya tidak pernah terkontrol. Bisa aja dia itu kalau marah dengan orang dekatnya, bisa dengan suami atau dengan istri atau dengan orang tuanya, maunya itu balasnya itu kuat sekali. Kalau saya di sini kan. Karena kalau ke saya nggak berani. Bisa aja seperti itu. Nah, akhirnya pada saat bisa aja di titik itu beliau itu memang ada masalah dengan orang tuanya, ingin membalas kuat sekali, tapi dia nggak bisa cerita. Karena antara dia sholat ingin membalas, kelihatan kuat membalasnya, cuma nggak bisa diceritakan. Nah, dia ingin sekali untuk gimana caranya persoalan itu selesai, tapi ingin membalasnya kuat. Nah, karena Allah melihat ini orang sebenarnya juga lumayan baik, sholatnya tertib, tapi gimana kok dia sama orang tuanya kok seperti itu, ingin kayak kalau boleh dicacah-cacah itu, gitu, dia akan gini. Nah itu ya nggak boleh. Nah bisa aja Allah itu langsung tubuhnya pecah-pecah gitu. Bisa aja seperti itu, karena memang saya nggak ngerti kenapa Allah mungkin gitu ya, padahal di situ di tempat yang baik. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa dengan mati di situ juga saya nggak bisa. Karena kematian itu Allah yang memilih. Allah memilih tidak dolim, Allah memilih karena perbuatannya sendiri. Iya. Nah inilah yang harus kita sadari, sehingga kematian itu hal yang wajar terjadi. Mau yang tidur, ya itu ya wajar. Wajar karena Allah memilih.
Kalau matinya sakit ya wajar, karena dulunya hobinya begini. Kalau matinya itu kelihatan mendadak ya wajar. Kalau mati apaan ya wajar. Cuma hanya kaget aja, loh kemarin kan baru ngobrol ya itu normal aja lah. Ini yang harus kita ketahui sehingga kita harus hati-hati. Kemudian ada orang yang kematiannya habis istrinya mati baru berapa hari suaminya gitu. Katanya hidup semati. Katanya hidup semati. Iya. Enggak, katanya oh itu hidup semati beneran. Tapi ini kan di ini ya di dunia kita ya. Sebenarnya itu bisa terjadi loh, Ustaz. Itu bisa terjadi. Nggak taunya memang dia dulu sering bersumpah dengan pasangan, si suami dengan istri atau istri dengan suami. Khususnya yang mati meninggal itu istrinya, suaminya dulu waktu masih istri hidup itu bilang, saya kayaknya kalau besok kamu mati saya pengen mati karena saya itu sangat cinta sama kamu. Itu diucapkan berkali-kali. Dia lupa kalau ada Allah. Dia harusnya cinta kepada Allah Ta'ala. Nah pada saat itu istrinya meninggal berapa hari atau minggu suaminya meninggal, itu matinya bukan karena itu disatukan oleh Allah, enggak, karena sumpahnya enggak pernah dicabut. Dia pernah bersumpah bahwa dia itu ngomong seperti itu dan belum pernah dicabut, belum membayar kifarat namanya, atau mohon ampun kepada Allah Ta'ala, sehingga itu menjadi catatan. Nah suatu ketika dibuktiin. Di mata manusia sih kelihatannya baik, bagus, Iya. cinta saling mencintai. saling. Tapi kan dunia, Nah, Pak itu Haji, dia. ya. Seolah-olah nggak berpikir, wah kalau istri meninggal saya mau cepet-cepet nikah lagi. Heeh. Kan nggak gitu kan menurut persepsi manusia. Salah, ini bukan persepsi manusia, ini kayaknya persepsi haji. Bahaya ini. Waduh. Tapi ada teman saya yang bilang begini sama istrinya, kita sehidup semati, tapi kalau belum mati gue yang talil. Aduh, tapi memang nggak boleh seperti itu, Nggak memang boleh, Ustaz, ya? tidak boleh. Nah, Itu kalau kita iya. pernah berdoa begitu, kita beristighfar aja. Istighfar, mohon ampun kalau itu menjadi sumpah ya dibayar kifaratnya, ya harus dibayar kifaratnya karena memang kita manusia penuh salah. Tapi kalau mamanya kita bicarakan seperti ini, nah ini menjadi ilmu. Iya, iya, betul. Berarti kan tahap-tahap apa yang ada dalam Quran itu jelas. Oh iya ya, saya bersumpah begitu. Kayaknya dulu sumpah saya itu biasa. Oh nggak biasa di hadapan Allah. Ya itulah yang menjadikan matinya seseorang itu karena Allah atau bukan. Nah kalau yang meninggal habis istrinya mati kemudian dia mati karena Allah bukan, akan kelihatan karena sumpahnya dia. Itu padahal orang di dunia bilang, oh itu cinta betul itu seperti itu. Kalau menurut saya salah, kalau saya tetapkan. Saya tetap salah. Dulu nggak pernah ada yang tahu. Kalau mamanya contoh itu sebenarnya bisa diketahui loh ini. Pak Haji, Ustadz ya. Contoh itu bisa diketahui. Saya kasih contoh mamanya. Saya pernah beberapa kali ketemu sama pasien yang seperti itu. Kalau istrinya sakit, istrinya belum sembuh, suaminya sakit. Kalau suami sakit, istrinya belum sembuh. Suaminya sakit, suaminya belum sembuh, istrinya sakit. Itu sudah kelihatan dari Gantian ya. gantian. Oh berarti dulu pernah nggak bersumpah seperti ini? Kalau nggak ada kamu saya nggak bisa. Kalau iya Ustaz. Lah lepas sekarang. Gimana caranya bayar kifarat? Nah, kifarat yang Berarti bagus itu seperti gimana, apa, Ustaz? Ustaz? Iya. Sebenarnya kifaratnya bagus ya sudah tertulis dalam Quran, sudah jelas. Namanya kalau dalam zaman Nabi ya melepas budak atau memberi makan orang fakir miskin atau duafa 10, kemudian memberi Puasa, ya. pakaian orang 10 atau puasa 3 hari, insya Allah seperti itu. Makanya jangan sumpah, ganti swear. Sama Kalau kesaksian Pak Tung gimana selama ini? Apakah pernah melihat pasangan-pasangan yang semacam itu, Kematian. sumpah, kematian dan sebagainya? Kalau sebenarnya tema kematian ini ngeri-ngeri sedang. Jadi saya memang ada pengalaman nih Pak Ustaz. ya. Beberapa hari yang lalu di Hija di sekitar teman-teman saya lah. Ada satu keluarga, di keluarga itu hidup nenek, anak, dan cucu. Jadi umur berkisar antara 90 tahun, 50-an, dan 30-an lah cucunya si anak ini. Mereka semua kena COVID. Mereka semua kena COVID parah. Tapi ternyata tiba-tiba yang meninggal itu malah si ibunya, si anaknya ini. Si ibunya yang meninggal, justru yang tua, yang neneknya ini nggak meninggal, umurnya 90. Nah,
Itu anaknya malah mengharap, tuh kenapa enggak? Nenek saya aja. Loh, ini kejadian Pak Ustadz. Kok enggak nenek saya? Kan beliau sudah 90 tahun. Kok ibu saya yang masih muda? Nah jadi ternyata kalau saya berpikir, loh, berarti kematian itu tidak juga tergantung umur gitu ya, tidak tergantung umur. Buktinya yang kecil-kecil, yang muda malah duluan, yang tua malah masih awet sampai sekarang. Nah, kalau kasusnya seperti itu, pelajaran apa yang bisa kita petik Pak Ustadz untuk mempersiapkan paling enggak lah gitu ya? Sebenarnya itu juga keinginan, bisa aja keinginan si anak yang protes, bisa aja kesalahan orang tuanya si anak juga bisa. Itu cara Allah. Saya nggak tahu persis itu bagaimana seperti itu, tapi bisa aja umpamanya seperti ini. Bisa aja si anak itu keinginan umpamanya kalau neneknya meninggal itu warisannya bisa ke orang tuanya, bisa aja. Kemudian bisa aja kan kita nggak tahu. Sehingga dia bisa lihat orang tuanya senang, jadi dia mikir orang tuanya senang begitu. Nah, suatu ketika dibalaslah sama Allah Ta'ala, dibalik, neneknya nggak diambil, tapi malah orang tuanya. Lah mau apa? Lah kan bener, akhirnya malah nyalain siapa kalau protes seperti itu? Nyalain Allah. Nah berarti walaupun dia seorang muslim, dia bukan muslim sebenarnya. Nah itu nggak tahu kalau mamanya dia itu punya keinginan, dan si ibunya bagaimana juga dia tidak tahu. Makanya kenapa kita itu diingatkan oleh Allah Ta'ala, la haula wa la quwata illa billah. Ini sebenarnya kalimat yang kelihatannya ringan, tetapi kita tahu artinya, tetapi aplikasinya memang susah. Aplikasinya itu susah. Tidak ada daya dan kekuatan yang terjadi kecuali semuanya itu atas izin Allah. Berarti yang senang itu juga atas izin Allah, yang kita itu merasa kurang senang, yaitu tetap atas izin Allah. Makanya di situ sebenarnya orang hidup itu harusnya semuanya disyukuri. Nah itulah kenapa ada unsur istighfar, karena dia melakukan kesalahan. Kalau anggap semua unsur kehidupan itu harus disyukuri. Inilah yang jarang diketahui oleh umat-umat Islam. Kalau dia ingin sesuatu duniawi, disuruh baca sesuatu. Loh itu kan berarti menyuruh Allah lagi. Padahal Allah itu kita tahu Pak, Allah yang mengatur rezeki kita. Lah kalau kita menginginkan duniawi, kita membaca sesuatu agar tercapai, loh kan kita kan nyuruh Allah berarti. Kan gitu, berarti Allah bukan, menurut dia Allah bukan malah memberi rezeki, bukan. Allah yang dia suruh-suruh begitu, pembantunya ya. Nah ini juga harus difahami, karena banyak kasus di lingkungan muslim itu seperti itu. Keinginan ini amalkan ini, keinginan ini amalkan ini. Padahal keinginan yang dia belum tercapai itu sebenarnya juga itu adalah cara Allah menyapa hambanya yang seperti itu agar dia berpikir. Mohon ampun dulu pada Allah Ta'ala. Siapa tahu yang dirasakan saat ini kurang enak itu disebabkan karena kemarin beberapa puluh tahun itu dia melakukan kesalahan. Makanya diceritakan dalam Quran, ayat ini sering saya ceritakan, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang kau terima, maunya saat ini dia nggak nyaman disebabkan buah tanganmu sendiri. Nah, ayo berpikir kalau ini dari kesalahan dan dosa kita, bukan itu saya maunya ini tuh baca ini biar terjadi, bukan itu. Itu harus kita kembali lagi ke belakang untuk evaluasi, muhasabah, sehingga kita mohon ampun terus-menerus. Ya Allah, jika yang saya rasakan sekarang karena dosa saya dulu ampuni aku. Kembali, ini ada aturan main dari Allah Ta'ala. Tapi kebanyakan manusia muslim enggak seperti itu. Maunya jujuk, baca ini. Loh ya nggak bisa. Nanti begini. Iya, kenyataannya kan nggak bisa seperti itu. Nah ini yang harus disadari. Nah, ini kita harus paham loh. Katanya Allah itu Allah Tuhan kita yang Maha Kuasa. Tapi kita secara harian kita nggak mengakui kekuasaan Allah.
yang mengakui Allah adalah pembantu kita loh, kan begitu, betul nggak Ustaz? Ingin kebal, baca ini, kebal, kan gitu coba. Nggak berani jawab, tapi gitu loh. Udah pensiun, kalau itu udah pensiun. Begitu. Expired. Iya. Expired. Udah nggak mau panas. Nggak mau. Terus ada lagi kejadian yang begini Pak Ustadz, itu antara yang muda sama yang tua itu sering terjadi. Daripada dia, mending saya aja yang diambil, Oh, iya. biar saya yang duluan. Itu siapa yang ngomong Masih seperti muda. itu? Yang ngomong begitu siapanya? Dia. Ayah, ibu, atau anaknya? Ayahnya. Oh, ayahnya. Masih muda, kamu masih panjang, waktumu banyak, mending Saya. papa aja yang dimati gitu. Itu orang Muslim bukan? Muslim. Nah, Iya. begini, orang yang kamu lihat itu ada. Contoh, ada yakin. Ada, Oke. Berarti gini, orang tersebut yang Muslim, dia nggak sadar kalau dia bersumpah. Dia nggak sadar nih sumpahnya. Oh. Dia bilang biar papa aja yang mati, Iya. kamu kan masih muda. Oh, masih panjang nanti. Nah, orang yang kayak ini biasanya dia nggak kenal dengan tobat, dengan mohon ampun nggak kenal. Nah, nanti suatu ketika dibalik. Suatu ketika kalau memang orang ini nanti dalam kondisi agak-agak kolek, agak lah, saya nggak tahu ya. Kolek dalam hal. Saya nggak tahu yang dibanggain dia ke anaknya apa, nggak tahu, entah duitnya, Kekayaan. entah. Nah, kalau kekayaan bisa aja agak-agak kolek. Dia mulai enggak, Iya. dia mulai cinta kepada anaknya kuat, anaknya yang dipanggil. Malah bener kejadian. Malah anaknya bisa yang dipanggil. benar kejadian, bukan dia yang dipanggil, anaknya yang dipanggil. Dengan anaknya menjalankan, umpamanya dia merasa saya kan masih muda ya, nggak Iya. mungkin saya mati. Nah, betul. Itu malah bisa diambil sama Allah. Tapi nggak tahu ya, ini kan hanya sesuatu yang sering saya amati dari lingkungan terdekat ini. Sebenarnya seperti itu. Itu tidak boleh juga kalau orang muda terus merasa hebat, Iya, itu nggak betul. boleh. Saya masih kuat, saya strong, umpamanya. Iya. Nggak boleh seperti itu sombong gitu. Nah, itu tidak boleh, itu bersumpah. Nah, itu ayahnya juga meyakini kalau maunya dia mati, hartanya banyak dikasih anaknya. Kalau maunya anaknya pintar, kalau anaknya biasa-biasa aja ya hartanya habis. Nggak bisa ngelola. Ya itu habis pun anaknya masih bisa, mamanya masih makan harta ayahnya. Nah kalau dibalik, ayahnya mulai kolek, Ah. anaknya yang diambil. Nah karena dia itu cinta sekali sama anaknya, dia banggain, skizofrenia dia. Bisa begitu. Ya, bisa aja. Orang itu bisa aja, apalagi dia dengan sombongnya, umpama dia dengan banggain sesuatu, dia bangga dan sebagainya, bisa aja itu. Kebanggaannya diambil ya. Iya, kebahagiaannya diambil oleh Allah Ta'ala. Kan itu menguji dia sendiri sebenarnya. Kematian itu bukan hal yang nggak boleh dianggap remeh berarti. Iya, memang nggak Harus- bisa dianggap remeh. Waduh, Harus dipikirin. Harus dipersiapkan justru. Iya, hah? Harus harus dipersiapkan. Tapi dipersiapkan. kan banyak orang yang seperti tadi itu loh. Menyepelekan. Kamu masih biar saya aja. Oh itu. Iya, sombong nggak banget boleh. ya seolah-olah kok habis mati ini kayak tetap enak gitu loh itu kan. Dan memang betul kayak umpamanya orang tua, anaknya sakit, dia berdoa, berdoa, ya Allah biarkan saya yang sakit Iya. saja, kan gitu Saya ya. pernah gitu dulu Pak Ustadz. Karena saya kasihan, saya kasihan pada anak saya, kan gitu. Kalau kita pernah Biarin. berdoa, Pak Ustaz. Oh, Sama gimana itu itu kan saya sumpah pernah namanya. gitu. Coba, iya, coba kalau yang begitu sumpah bukan situ, coba saya mau dengerin sumpah bukan, coba ingat-ingat. Kan itu kan sumpah. Maksud sumpah ya. Sumpah bahwa saya itu lebih kuat daripada anak saya kan lemah, Yes. kan gitu. Iya. Nah nih, coba nih, ini yang begini ini, nanti kalau dia sakit, teriak-teriak lagi, kenapa engkau bikin Iya. sakit ya Allah, loh kan? Iya benar. Kesannya kok Allah yang salah aja terus. Nah ini bener ya. Jadi nggak bisa. Jadi kita apa yang terjadi pada saat itu kita harus mikir dulu sebenarnya. Itu sebagai seorang Muslim itu gitu. Kenapa Allah itu menciptakan otak kita itu untuk beol. Untuk beol bukan untuk berpikir. Lah kan otak untuk berpikir. Loh kok kayak omong kok enak sekali ya. Akhirnya kan
Iya, kenapa saya berpikir kok nggak bisa lurus? Ya nggak apa-apa. Sekarang yuk kita berubah. Otak ini diciptakan untuk berpikir. Berpikirlah yang ada di garis Allah. Kita punya syariat, kita punya kemampuan yang dititipkan oleh Allah Ta'ala tentang ilmu-ilmu agama. Mulailah ilmu agama itu kita tiris satu persatu, kita amalkan satu persatu, sehingga itu nanti iya saya ini nggak boleh, ya kan gitu. Nah itulah hidup yang mulai ditujukan di jalan Allah karena Allah. Nah ini maksud saya, kenapa inna sholati wa nusuki wa mahyaya, dan hidupku hanya untuk Allah. Nah hidup inilah termasuk ada sesuatu mikir, ada sesuatu mikir, kemudian dikembalikan pada Allah. Ada sesuatu mikir, dikembalikan pada Allah. Ada enak mikir, oh ya ini Allah. Tidak enak mikir, oh ini dari saya. Kan gitu ya. Allah menguji saya dengan ini. Kalau udah menguji berarti saya harus lebih runduk lagi, banyak mohon ampun, banyak taubat. Nah itu kan berpikir. Nah inilah kehidupan yang ditujukan hanya untuk Allah. Seperti itu. Nah, ini mirip ini, maaf Pak Tung, yang awal tadi ada kejadian peristiwa di Majalengka beberapa bulan yang lalu. Dia ada suami istri, kemudian anak 2, kemudian nenek tinggal satu rumah. Berdua mereka COVID semua kecuali nenek. Akhirnya dibawa ke rumah sakit, dirawat semuanya itu, dirawat semua. Tinggal neneknya sendiri di rumah. Di beberapa minggu di rumah sakit, pulang. Pas mereka pulang tiba-tiba neneknya meninggal, yang dianggap sehat itu meninggal. Nah, ini juga ada pelajaran-pelajaran terbaru lagi nih, seolah-olah apakah kalau sehat persiapannya nggak perlu matang terhadap kematian atau gimana, kemudian dilalaikan atau melalaikan itu atau gimana Ustaz? Bisa aja dia membanggakan si neneknya itu, membanggakan ibunya. Ibu saya udah tua malah sehat, tidak kena COVID, hebat dia lah. Deng sama Allah diambil. Seperti itu. Dan itu kejadian di COVID ini. Ada teman saya sendiri malahan itu cerita. Ustadz, ini saya kemarin itu dibilang udah siniannya cucu taruh di sini, kamu kan takut gitu. Di kota banyak COVID, udah di desa, di gunung, kan gitu. Ditelepon sama nenek kakeknya itu, insya Allah kalau di gunung kan nggak ada COVID. Baru ngomong begitu, nenek sama kakeknya kena COVID. Belum ke gunung ya? Itu iya. COVID masuk desa. Temennya Abdi mana bisa? Saya itu diceritain itu berarti orang tua saya salah ya. Iya, saya mau ngomong apa lagi? Nggak boleh seperti itu. Merasa hebat, ya jangan. Masa COVID ada di kota, lah COVID itu di dunia. Nah itu sama emang betul Pak Haji. Jadi saya tuh nggak senyum-senyum lah. Allah kok mau dikadalin gimana sih? Itu Tapi kayaknya malah kayaknya sambil senyum-senyum. Kalau di kota namanya copit, kalau di kampung namanya cepot. bener itu teman saya itu Pak Haji, bener itu. Jadi saya senyum-senyum, akhirnya beliau bertanya, Ustadz, lah iyalah, kamu itu orang tuamu itu namanya ngadalin Allah. Emang COVID itu nggak kemana-mana kan gitu. Akhirnya tersenyum. Iya, padahal saya akhirnya malah kita yang khawatir, alhamdulillah mudah-mudahan dijaga ya nggak kena COVID. Amin. Saya gitu aja. Amin ya mudah-mudahan. Tapi nggak boleh bangga, nggak boleh sombong, nggak boleh keminter, nggak boleh merasa hebat. Jangan, nggak boleh emosional. Jaga itu. Ya saya baru tahu loh itu. Jangan, itu harus dijaga. Karena Allah itu betul mau mau menguatkan bahwa aku ini Allah, kata Allah itu seperti itu. Jadi nggak boleh untuk main-main, karena ini khususnya memang hal-hal berbau tauhid sebenarnya saat ini untuk menyongsong akhir zaman yang lebih dekat dengan kiamatnya nanti. Sebenarnya di situ sih. Apakah itu sama artinya dengan kita nggak boleh terlalu membanggakan sesuatu atau mencintai sesuatu? Iya, nggak boleh. Iya. Bisa diambil oleh Allah yang akhirnya kita jadi kecewa atau putus asa. Iya, makanya kalau kita itu kalau dapat ujian dari Allah yang tidak enak, kenapa orang yang mendapat tidak enak itu pasti dia menjalani dengan sholatnya lebih tekun, mohon ampunnya atau
pokoknya berdoanya lebih lama, lebih lama ya, itu masih normal. Nah, yang susah itu adalah ujian bentukannya pujian. Nah, orang itu banyak sekali, lebih dari 90 lebih persen itu orang kalau dipuji itu pasti lupa. Makanya sunnah Rasul itu diajarkan selalu kalau dipuji kita diem, nggak usah teriak, dalam hati atau dalam mulut itu mengucap walillahil hamd. Jadi yang memang yang wajib istilahnya dipuji dan diagungkan itu hanya Allah. Nah itu berarti jangan menyejajarkan kita itu dengan Allah. Kita tetap ya, walaupun kita dipuji kita nggak boleh seperti itu, dan itu harus berani walaupun nggak ngomong gitu, bahwa kita itu enggak, aku nggak butuh pujian, atau enggak, kamu muji saya salah gitu. Tapi kebanyakan kan kayak begitu, Ustaz. Kalau dipuji usap dulu dong. Nah itulah. Tapi yang repot itu kalau sudah pensiun, siapa dulu yang pensiun? Gak ada yang Kalau ini ujian dalam bentuk lain di hari Kamis dan Senin. Ujian dalam bentuk lain. Tapi ada yang lebih parah lagi nanti ujiannya. Habis zuhur. Iya, tapi memang betul. Jadi seperti itu memang harus paham bahwa yang kita banggakan itu jangan. Kita hormat boleh, bangga nggak boleh. Hormat, saya hormat sama Haji Hasan, saya hormat sama kamu tuh, saya hormat sama Ustadz, sama Bunda hormat. Tapi bangga biasa, hormat aja. Hormat, tetap kita kesannya kayak di bawahnya itu aja. Itu hormat namanya. Bangga nggak boleh, apapun nggak boleh kita banggakan. Allah, Allah, Rasul kita cintai boleh. Seperti itu. Cinta Rasul itu bukan terus hanya membaca sholawat aja. Ya lakukanlah perilaku Rasul yang memang betul-betul yang menjadi akhlak dia, suri tauladan, akhlak yang karim seperti itu. Kita kerjakan seperti itu. Kita ngerti suri tauladan, Rasul nggak pernah marah kok. Gitu. Di sini nggak ada, di sini kalau nggak ada. Saya paling karate satu dua aja. Iya, jadi memang harus, kalau kita cinta Rasul ya jalanin. Rasul itu tidak pernah ghibah, tidak pernah fitnah, tidak pernah berkata dolim kepada orang lain, berkata kasar dengan orang kafir pun kayaknya nggak pernah. Loh kita itu loh, Rasul bukan, sahabat ya bukan. Loh kok ngomong seenaknya sendiri. Lah kan ya harus hati-hati lah, kan kita cinta Rasul, kita itu hambanya Allah, ya haruslah belajar seperti itu. Wong kita sholat ya alhamdulillah diizinkan sholat. Wong kita puasa alhamdulillah masih diizinkan puasa. Alhamdulillah masih diingatkan ayat satu persatu, walaupun banyak ribuan yang masih lupa kan gitu. Satu Kelewat. Lah kan kita ya maju satu langkah, mundur 1000 langkah. Iya, makanya di sini untuk teman-teman yang lain susah hidup itu. Makanya kalau istilahnya itu masuk surga memang betul-betul susah, memang susah. Tidak bisa dianggap umpamanya dengan begini langsung masuk surga, dengan begini dijaga, dengan begini tidak mendapatkan siksa di alam barzakh. Enggak segampang seperti itu. Allah itu enggak lihat apa yang dia baca, Allah itu melihat apa yang dia lakukan, dan yang dia lakukan harus lillahi ta'ala. Lah baru itu dilihat beneran sama Allah Ta'ala. Itu yang paling benar. Ustaz Afwan, kalau seandainya kan kita alhamdulillah sudah dapat pencerahan-pencerahan seperti ini ya, mudah-mudahan ini hikmah hidayah. Amin. Amin. Kalau kan kita tahu yang dulu itu tidak benar, ya seperti yang saya katakan itu termasuk sumpah atau mungkin ada doa-doa yang salah bagi kita. Bagaimana menyikapinya saat ini Ustaz setelah kita paham? Nah, setelah paham, ayat yang sering kita bicarakan itu mulai harus kita gunakan. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Nah, ini jelas nih. Dan bersegeralah ke dalam ampunan Allah. Nah, ayat ini dipergunakan bagi orang yang tahu pada saat tersebut dia salah.
langsung, jangan menunggu ditongtongi lagi. Inilah salah satu cintanya Allah kepada kita. Itu ayatnya kan bisa kita kerjakan. Jadi Quran ada yang bisa kita kerjakan langsung, itu ayatnya. Tobatlah, karena tobat itu sendiri oleh Allah Ta'ala juga dianggap takwa. Kenapa unsur takwa dari tobat? Karena kalau kita tobat itu kita punya dasar bahwa kita ini adalah makhluk Allah. Nah, itulah maksud yang ada dalam ayat tersebut. Bersegeralah dalam ampunan Allah, di mana surga yang seluas langit dan bumi itu diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi termasuk orang yang bertobat, insya Allah itu dianggap takwa. Oke, sudah cukup panjang, lebar, dan luas kita sudah pembicaraan pada episode kali ini ya. Kita bisa lanjutkan ke episode berikutnya ya. Sahabat beriman semuanya, pemirsa Ustadz Danu Channel dan Hasan Bisri PFC Channel, dan juga Ustadz Asep Hidayat Channel. Wah, luar biasa ya. Kita sangat luar biasa ketika membicarakan tentang kematian, tapi ada hal yang sangat penting, yakni peringatan Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un. Itu harus dijaga. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian atau mati. Oleh karena itu, tidak hanya bekal yang sekedar amal-amal besar, tapi bagaimana kita mengokohkan iman dan amal solehnya sebagai persiapan untuk menuju ke alam berikutnya. Oleh karena itu, yuk kita perbaiki iman kita, perbanyak amal soleh kita untuk kebahagiaan kita di alam barzah dan di akhirat kelak. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Ustaz Danu, Ustaz Asep, Bunda Sari, dan juga Pak Tung yang sudah bersama-sama kumpul di sini. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.